Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di YouTube seputaran behel. Jadi di video kali ini kita bakalan sharing-sharing aja ya teman-teman. Jadi langsung aja ke videonya. Enjoy this video and happy watching. Nah, pertanyaan pertama, kakak waktu pertama kali perawatan behel ada gigi yang ditambal sama gigi yang dicabut nggak kak? Jadi jawabannya ada. Nah, aku tuh sebelum melakukan perawatan ortodonti, sebelum menggunakan behel itu, aku udah ada gigi yang ditambal itu sejumlah 2. Nah, setelah aku mau pasang behel, aku konsultasi ke dokter. Dok, aku ingin merapikan gigi, aku ingin menggunakan behel. Nah, di situ dokter langsung kasih jawaban ke aku. Jadi, kalau kita mau melakukan perawatan ortodonti itu harus ada gigi yang dicabut. Fungsinya itu supaya ketika kita dipakaikan behel, gigi kita ini ada ruang, ada space buat dia itu geser. Nah, misalnya gigi kita nggak dicabut, itu tuh gigi kita walaupun dipakein behel itu nggak bakalan geser, nggak bakalan ada ruang buat narik. Nah, jadi di situ dokter saranin buat cabut gigi sejumlah 4. Nah, jadi yang ditambal itu sebelum aku menggunakan behel itu ada 2. Nah, yang satu ini dicabut, tapi yang satu masih. Kemudian cabut gigi yang kedua itu cabut gigi geraham kanan bawah, itu tuh udah rusak, udah tinggal akarnya aja. Jadi gigi yang dicabut yang kedua itu yang ini, yang sisa akarnya aja. Kemudian yang ketiga itu gigi geraham kiri atas aku. Jadi gigi geraham kiri atasku itu ada polipnya, jadi ada kayak daging tumbuh di dalam gigi, dan itu tuh kadang bikin sakit, kadang bikin berdarah. Jadi itu juga dicabut. Jadi dokter itu nyabut gigi aku itu nyari gigi yang rusak-rusak dulu yang dicabut. Nah, karena ada 3 gigi yang rusak, jadi semuanya dicabut. Nah, kurang 1, dokter cabut taring kanan atas aku yang atas ini, karena sini kan udah geraham, sini geraham, sini geraham. Jadi yang sini sisanya itu dicabut yang taring. Nah, yang taring ini dia nggak bermasalah, dia giginya sehat, tapi karena butuh dicabut 4, jadi gigi taring yang atas ini diikhlasin. Nah, jadi itu ya jawabannya teman-teman. Kemudian pertanyaan yang kedua, pasang behel di mana kak? Aku pasang behel itu di klinik Victory Dental Care Purwokerto, karena aku dari Purwokerto. Jadi aku itu melakukan perawatan ortodonti, pasang behel itu aku cari dokter yang spesialis ortodonti. Nah, setelah aku survei dokter spesialis ortodonti di kotaku, jadi aku pilih di klinik dokter gigiku yang tadi itu, yang Victory Dental Care, karena kebetulan dokternya juga perempuan. Kayak enak aja gitu loh kalau diajak sharing, kemudian buat konsultasi juga lebih enak karena sesama perempuan. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kak, biaya ganti kawat dan karet itu udah termasuk ke dalam biaya kontrol atau biayanya beda lagi? Jadi kalau kak ganti kawat dan ganti karet itu tuh udah masuk ke biaya kontrol. Jadi biaya kontrol pastinya itu pasti biaya ganti karet dan ganti kawat. Kalau di klinik dokter gigiku itu seharga 170.000. Nah, jadi setiap kontrol itu biayanya berbeda-beda, tapi biaya pastinya itu yang tadi, ganti karet dan ganti kawat 170.000. Kadang ada penambahan, kayak misalnya bracket kita lepas. Misal kalau di klinik dokter gigiku itu setiap bracket yang lepas itu dikenakan biaya 50.000. Kemudian misalnya ada penambahan yang lain, atau ada penambahan apa gitu kan, kadang macam-macam ya, dokter yang tahu. Itu tuh kadang biayanya berbeda-beda. Jadi kadang kontrol pertama 170.000, kontrol selanjutnya bisa 300.000, kontrol selanjutnya bisa lebih mahal lagi juga bisa. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah giginya ada yang dicabut kak? Ini sama ya kayak pertanyaan pertama, ada yang dicabut itu 4 gigi. Kemudian sakit nggak kak pas biusnya habis setelah cabut gigi? Jadi cabut gigi itu kalau menurut aku itu nggak sakit, karena yang pertama kita di anestesi, di yang kayak obat oles itu di sekitaran gigi yang mau dicabut. Kemudian setelah itu kita dibius pakai suntik, itu tuh nggak sakit sama sekali. Habis itu sebenarnya cabut gigi itu cepet banget, nggak nyampe 20 menit, 15 menit itu udah selesai. Tapi misalnya cabut gigi yang polip itu beda cerita lagi ya. Jadi setelah dicabut tuh kita tuh dikasih obat pereda nyeri. Jadi
selama aku cabut gigi 4 itu aku tuh nggak pernah merasa sakit, nggak pernah merasa linu, karena pertama di anestesi, kemudian dibius. Setelah selesai cabut gigi itu dikasih obat pereda nyeri, dan aku tuh setiap cabut gigi itu cuma minum obat pereda nyeri cuma sekali. Setelah itu aku udah nggak pernah minum lagi karena nggak sakit, udah nggak sakit. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mohon maaf Kak, boleh tahu umurnya berapa? Apa pergeseran gigi tergantung usianya juga? Lebih muda, lebih cepat? Jadi sekarang aku umurnya 25 tahun dan aku menggunakan behel usia 23 tahun, jadi 2 tahun yang lalu. Kalau menurut aku kayaknya sih nggak juga loh, nggak, tapi lebih tergantung ke bagaimana posisi gigi kita, bagaimana kasus dari gigi kita. Misalnya gigi kita ini berantakan banget kasusnya, susah, mungkin bisa lebih lama. Tapi misalnya gigi kita cuma maju depannya aja, itu mungkin lebih cepat. Tapi menurut aku semua itu tergantung ke kasus sama ke kita rajin kontrol nggak. Jadi buat teman-teman yang menggunakan behel itu kan harus banget kontrol gigi setiap 3 minggu sekali. Nah, kita rajin nggak sih setiap 3 minggu sekali itu kontrol? Misalnya kita rajin, ya bakalan lebih cepet prosesnya. Nah, tapi misalnya kita males, kita kontrol 2 bulan sekali atau 1 bulan lebih, ya pasti jadi tambah lama dong perawatan ortodontinya. Makanya buat teman-teman harus rajin kontrol, sempetin 3 minggu sekali supaya perkembangannya juga terus berproses dan cepat selesai. Tapi biasanya sih rata-rata orang menggunakan behel itu sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahunan. Nah, ini aku udah 2 tahun lebih, ini masih proses narik. Jadi semua itu tergantung ke kasus dari masing-masing pasien. Oke, lanjut. Kak, maaf mau tanya, kalau pakai behel itu bikin bau mulut nggak? Jadi jawabannya enggak. Jadi bau mulut itu tergantung ke diri kita masing-masing. Walaupun kita nggak pakai behel, kalau kita males, kita nggak pernah gosok gigi, kita jarang bersihin gigi, ya tetap bau. Jadi walaupun kita menggunakan behel, itu tuh asalkan kita rajin sikat gigi 2 kali sehari, kemudian setelah makan kita rajin membersihkan sela-sela gigi, sela-sela behel, kemudian kita rajin kumur-kumur menggunakan obat kumur, itu insya Allah gigi kita nggak bakalan bau. Sama halnya juga buat teman-teman yang nggak pakai behel, misalnya teman-teman nggak rajin nih bersih-bersih mulut, ya tetap aja bau. Jadi bau mulut itu tergantung dari perawatan kita masing-masing. Kemudian pertanyaan selanjutnya, halo Kak, apakah tiap kontrol behel tidak otomatis scaling? Jadi jawabannya enggak. Scaling itu dilakukan setiap 6 bulan sekali. Jadi misalnya kontrol kali ini kita scaling, maka 6 bulan kemudian kita harus scaling lagi. Jadi scaling itu enggak dilakukan setiap bulan, tapi setiap 6 bulan sekali. Nah, misalnya kita kontrol nih, kalau aku itu setiap kontrol kita datang, kemudian aku suruh kumur-kumur terlebih dahulu. Nah, setelah kumur-kumur itu biasanya gigi kita tuh disikatin dulu sama dokternya. Kalau dulu sebelum ada pandemi corona itu sikat giginya pakai sikat gigi yang elektrik, tapi setelah ada pandemi corona sikat giginya pakai sikat gigi yang biasa. Biasanya sih kayak gitu, dibersihin dulu baru diganti karet sama diganti kawat. Oke, lanjut. Pertanyaan yang selanjutnya, kakak tanya nggak ke dokter kenapa bracketnya sering copot? Terus waktu awal pasang behel, kakak tanya nggak estimasi behel gigi rapi sampai berapa tahun? Jadi kenapa bracket kita sering copot itu? Yang pertama pasti karena makanan. Jadi kita sebagai pengguna behel itu harus menjaga apa-apa yang kita makan. Kita nggak boleh sembarangan makan yang keras-keras, yang kriuk-kriuk. Jadi kita harus makan yang aman dan behel friendly. Dulu awal-awal aku menggunakan behel, aku kan belum terbiasa tuh, jadi aku masih sering kayak kepengen makan daging, sering kepengen makan seriping, kerupuk, pokoknya yang kriuk-kriuk. Itu tuh aku awal-awal pakai behel sering banget bracketnya itu lepas. Jadi buat teman-teman yang sedang atau mau melakukan perawatan ortodonti, itu harus hati-hati dengan makanan yang teman-teman makan, karena kalau bracket kita lepasnya banyak, itu tuh biaya kontrolnya bakalan lebih mahal. Misalnya kita lepas 1 kan ditambah biaya 50.000, kalau lepas 2 berarti kita harus menambah biaya 100.000, lepas 3 kita harus menambah 150.000. Jadi begitu teman-teman.
Kemudian estimasi behel sampai gigi rapi berapa tahun, itu tuh jawabannya itu tergantung dari masing-masing pasien dan masing-masing kasus, karena setiap pasien itu memiliki kasus yang berbeda. Jadi giginya rapinya kapan, waktunya berapa lama, itu setiap pasien itu berbeda-beda. Kemudian kalau tidak rongsen, apakah mempengaruhi hasilnya nanti, Kak? Dan itu penting banget buat teman-teman yang mau melakukan perawatan ortodonti. Rongsen gigi itu penting buat ngelihat keadaan gigi teman-teman, jadi bisa dilihat dokter dan diteliti harus ada yang dicabut nggak. Kemudian rongsen sebelum pasang behel itu penting banget bagi dokter buat ngelihat kondisi rahang kita, jadi biar dokter itu memperoleh data mengenai gigi kita, apakah ada gigi yang berlubang, apakah ada gigi yang baru tumbuh di dalam, apakah ada gigi yang posisinya salah, miring atau apa, kemudian apakah terdapat infeksi, terus bagaimana keadaan tulang rahang dan akar giginya, serta kondisi sendi rahangnya. Jadi rongsen itu sangat penting buat teman-teman yang mau melakukan perawatan ortodonti, dan rongsennya itu sendiri ada dua. Yang pertama itu cepalometri sama panoramic analog. Jadi buat teman-teman yang mau menggunakan behel itu harus rongsen, harus cetak gigi, harus scaling, harus cabut gigi. Jadi sebelum menggunakan behel itu banyak sekali hal-hal yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu untuk sampai dipasang behel. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kok bracketnya kenapa lepas terus? Karena makan yang keras-keras atau lemnya yang kurang kuat? Pokoknya makan yang keras-keras, yang kriuk-kriuk itu pasti bikin bracket kita jadi langsung lepas. Kemudian lemnya kurang kuat juga bisa jadi. Kenapa lemnya kurang kuat? Karena misalnya setelah kita kontrol behel, nah setelah kita pulang dari klinik kita langsung makan, itu tuh bisa bikin lemnya kan belum kuat tapi udah kita ajak makan, jadi bisa jadi lepas. Jadi makanya aku tuh setiap pulang kontrol behel itu aku nggak pernah makan, paling nggak 1 jam kemudian itu aku baru berani makan, karena takutnya ada yang baru dipakein sama dokter itu belum menempel, belum kuat. Jadi aku tunggu dulu jedanya minimal ya 1 jam lah, baru nanti boleh makan. Jadi itu dia teman-teman, beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi yang belum terjawab, tapi takut nanti durasi videonya jadi terlalu panjang, jadi kita lanjut di next video. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Silahkan di like kalau teman-teman suka dengan video ini, dan silahkan di share kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, see you.